Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok RS yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Raihan dan teman saya Sahal. Dan juga ada bintang tamu kita yaitu Kang Ibnu selaku kemitraan dari Dapur Esther. Dapur Tester Esther. Esther. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menanya beberapa pertanyaan kepada Kang Ibnu mengenai UMKM tersebut. Pertanyaan pertama, bagaimana Kang Ibnu melihat pengaruh bulan Ramadan dan Idul Fitri terhadap konsumsi masyarakat secara umum? Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai Dapur Esther itu sendiri. Dapur Esther ini adalah UMKM yang berjalan di bidang UMKM food ya, ataupun makanan. Yang dimana produknya itu donat paha ayam. Donat paha ayam ini tuh sangat cocok dimakan di bulan Ramadan karena mempunyai cita rasa yang manis dan cocok banget untuk menemani buka bersama di bulan Ramadan ini gitu. Jadi pengaruhnya sangat berpengaruh karena banyak sekali masyarakat yang suka ataupun yang sering memakan makanan manis untuk berbuka puasa. Berarti pengaruhnya itu terhadap konsumsi yang manis. Ya, Selanjutnya jadi apa? ya, jadi itu karena kita mempunyai cita rasa yang manis, jadi mempengaruhi pembelian juga terhadap pelaku konsumen itu sendiri. Karena kan setiap bulannya atau setiap harinya pelaku konsumen itu mengalami perubahan melihat tren dari hari tersebut. Pertanyaan kedua, apakah ada perhatian perubahan tingkat inflasi selama bulan Ramadan atau Idul Fitri? Jika ada, apa yang mendasari perubahan tersebut? Oh, baik, kalau misalnya melihat dari tingkat pengaruh inflasi ya, inflasi berarti penurunan. Kalau melihat dari penurunan karena di bulan Ramadan ini orang itu makan hanya di waktu-waktu berbuka puasa saja gitu ya, sehingga yang awalnya donat ayam itu dikonsumsi ketika menemani pagi hari, siang hari dan sore hari bisa ya. Akan tapi karena ada perubahan pola makan dari masyarakat khususnya umat muslim, sehingga banyak ataupun adanya pengurangan pembelian karena mereka misalnya beli donat ayam bisa di stok, jadi di stok dulu. Jadi yang seharusnya sekali beli langsung habis karena kalau bulan puasa itu makannya di jam-jam tertentu, jadi dia makan beberapa nanti bisa di stok ya. Jadi melihat dari itu ada pengurangan ataupun penurunan pembelian gitu dari konsumen itu sendiri kalau melihat dari bulan Ramadan ini. Apa ada perubahan Kang dalam pemitraan dan pasokan energi selama bulan Ramadan tersebut? Jika ada, apa sih yang menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi hal tersebut? Apa tadi ulang-ulang? Apakah perusahaan dalam kemitraan dan pasokan energi selama bulan Ramadan tersebut? Jika ada, apa yang menjadi faktor utama yang dan mempengaruhinya? Kayak energi permintaannya tuh kebanyakan apa? Kalau misalnya UMKM Dapur Esther ini tuh semenjak berkolaborasi ya gitu, berkolaborasi dengan Element Shop, bahwasanya dibantu juga sama Element Shop buat memasarkan ataupun mengenalkan ataupun membranding UMKM Dapur Esther ini, sehingga kalau melihat dari kekurangan ataupun pengaruhnya gitu ya, mungkin untuk bulan Ramadan ini tidak terlalu menurun permintaannya, akan tapi tadi karena ada perubahan perilaku konsumen, sehingga tadi adanya sedikit penurunan pembelian aja gitu. Tapi kalau buat cara promosi ataupun cara memasarkan itu ditingkatkan gitu, sehingga kalau misalnya dilihat dari penjualan memang menurun, tapi melihat dari penyebaran informasi ataupun pengenalan produk semakin luas gitu di bulan Ramadan ini gitu. Kalau lihat karena ketika ada mitra gitu sih. Ya, yang terakhir, bagaimana bulan Ramadan? Bagaimana perubahan pada pola pengeluaran pemerintah selama bulan Ramadan ini? Apakah ada kebijakan khusus terhadap pengelola anggaran selama periode bulan Ramadan? Oh
Berarti ibaratnya apakah dengan adanya kebijakan pemerintah misalnya apa namanya bahan bakunya naik atau enggak gitu ya? Iya. Oke. Kalau melihat dari kebijakan pemerintah terhadap dapur estetnya, bahwasanya kalau melihat dari bahan baku dari dapur estes kita tidak terlalu berpengaruh ya, karena dapur estes ini tuh bahan bakunya tidak yang sering naik di bulan-bulan Ramadan ataupun di bulan puasa, sehingga kayak misalnya terigu, tepung itu tuh tidak terlalu berpengaruh. Kan yang sering itu yang naik itu kayak telur, terus kemudian daging-daging. Kalau dampak buat dapur estes sendiri terhadap kebijakan ataupun pengeluaran pemerintah tidak terlalu sih, karena tadi bahan baku dari produk dan ayam tidak berubah gitu, karena harganya juga tetap sama gitu ya bahan bakunya di bulan Ramadan ini. Mungkin akan disampaikan oleh Apakah terdapat perubahan dalam tingkat pengangguran selama bulan Ramadan dan Idul Fitri? Jika ya, apa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut? Oke, kalau melihat berarti ini ibaratnya dengan adanya di bulan Ramadan ini, apakah ada pengurangan karyawan. karyawan atau enggak gitu ya? Kalau melihat di dapur estes malah adanya ibarat penambahan, karena kan dapur estes ini berkolaborasi sama sama Element Shop, yang dimana berarti kan Element Shop ini sebagai sumber daya baru yang dimana sebagai pekerja ataupun membantu dapur estes ini buat tadi membranding ataupun menjual produk. Jadi ada pengurangan karena adanya kolaborasi dari Element Shop dengan dapur estes itu sendiri gitu sih. Jadi adanya ini malah bukan pengurangan karyawan, tapi kita menambah tenaga dan juga mengurangi pengangguran, berarti sama dengannya gitu sih. Selanjutnya, apakah terdapat kebijakan ekonomi khusus yang diterapkan oleh pemerintah selama bulan Ramadan dan Idul Fitri untuk mempengaruhi variabel-variabel? Oke, berarti ini apa mengenai tadi kan kebijakannya, kayak misalnya mungkin pemerintah mengontrol minyak atau mengontrol bahan baku. Jika pemerintah mengontrol tadi sumber bahan baku, maka nanti kan UMKM itu bakal mempunyai pendapatan lebih, yang dimana akan mempengaruhi ekonomi makro dari pemerintah. Misalnya tadi, jadi pemerintah mampu buat membayar atau menggaji karyawannya, jadi tidak ada pengurangan tadi contohnya misalnya nggak ada pengurangan karyawan gitu, dan juga ada pendapatan ini masukan untuk masyarakat. Jadi masyarakat nggak ada masyarakat yang miskin gitu, jadi kan makro itu kan besar gitu, jadi kayak pengangguran, terus kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan adanya pengontrolan dari bahan baku itu jadi bisa diatur, kayak misalnya kesejahteraan masyarakat jadi stabil, sama pengangguran menurun gitu, karena tadi pendapatan semakin meningkat gitu sih. Udah. Oke, mungkin sekian wawancara dari kelompok SR. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan terhadap faktor-faktor variabel selama bulan Ramadan kemarin. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ibnu. Ya, sama-sama.